Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel yang pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan, yaitu bagaimana caranya supaya kita bisa husnul khotimah di akhir hidup kita. Nah, sebelum menjawab ini, saya akan jelaskan dulu husnul khotimah itu berarti kan kebaikan di akhir, gitu kan? Baik di akhir. Maksudnya di akhir apa? Di akhir hidup kita. Batas akhir hidup kita adalah kematian. Nah, dalam hal kematian ini, sebelum ajal atau mati, itu kita akan berhadapan dengan yang namanya syakaratul maut. Syakaratul maut inilah yang menentukan seseorang bisa husnul khotimah atau tidak. Dan di sini tidak ada jaminan bahwa orang yang rajin atau taat ibadah, sholatnya rajin, taat, tidak maksiat, apapun dijalankan soal ibadah dan menjauhkan diri dari dosa-dosa, ketika sakaratul maut tidak menjamin dia bisa husnul khotimah. Kenapa? Nah, itu berarti kan ada penyebab. Bahkan tidak sedikit orang yang sampai susah mati di waktu sakaratul maut. Nah, ini perlu diperhatikan sebelum kita membahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa husnul khotimah. Jadi kita menjelaskan dulu husnul khotimah itu baik di akhir. Tidak ada jaminan orang yang taat ibadah, rajin ibadah, di akhirnya bisa husnul khotimah. Dan sebaliknya, tidak menutup kemungkinan orang yang pada masa hidupnya banyak dosa, amal ibadahnya kurang, tapi di akhir hayatnya atau di dalam sakaratul mautnya bisa husnul khotimah. Bisa jadi. Kok bisa? Bisa. Salah satu contoh, ada orang yang berdosa sampai divonis di dalam penjara bahwa dia adalah hukuman mati. Nah, sebelum melakukan hukuman mati, hukum itu tidak langsung istilahnya mengeksekusi mati, tapi diberi kesempatan waktu untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, dibimbing oleh ulama. Kalau Islam dibimbing oleh ulama. Itu didatangkan ulamanya untuk membimbing rohaninya, jiwanya, sebelum melakukan mengakhiri hidupnya dengan eksekusi mati. Bahkan ada salah satu orang yang berdosa di penjara dan sudah divonis hukuman mati, dia bisa khotam Quran dulu, bisa sholat tobat dulu, bisa menjalankan ibadah dulu di penjara. Sampai akhirnya sebelum dieksekusi mati, dia disuruh mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tembak, mati. Husnul khotimah kan? Tidak sedikit orang yang amal ibadahnya bagus di awal, di akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak menutup kemungkinan. Hati-hati. Makanya di sini tidak ada jaminan. Allah itu adil. Semua hambanya yang baik, yang berdosa adalah hamba Allah. Ciptaan Allah, manusia dilahirkan ke muka bumi ini berkat kekuasaan Gusti Allah. Allah yang membuat, Allah yang menciptakan. Semuanya disayangi oleh Gusti Allah. Jadi tidak ada jaminan bahwa orang yang taat ibadahnya di akhir itu husnul khotimah. Bahkan tidak sedikit juga orang yang sudah divonis mati di penjara, buktinya begitu mau divonis mati dia disuruh ngaji dulu, disuruh tobat dulu, disuruh menjalankan ibadah dulu. Begitu mau dieksekusi mati dia disuruh membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dor. Nah, ini menjadi pelajaran waspada buat kita bahwa kita yang saat ini taat misalnya kan gitu, kita jangan berbangga hati.
Jangan jumawa bahwa kita bakal selamat, tidak ada jaminan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini sesuai dengan pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa husnul khotimah di akhir hidup kita. Nah, ini pertanyaan ini fungsinya berlaku untuk semua orang yang mengaku muslim. Kalau kita kan agamanya muslim ya, jadi di luar muslim saya tidak tahu karena saya tidak mempelajari ilmu agamanya. Ini yang muslim diwajibkan di dalam akhir hayatnya itu bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau minimal Allah. Nah, supaya ya kita bisa husnul khotimah di akhir hidup kita, yaitu pada sakaratul maut, sebetulnya langkahnya gampang. Yang penting rutin. Yaitu apa? Baca la ilaha illallah 100 kali tiap ba'da sholat fardu. Itu. Ini saya diberitahu oleh siapa? Ada yang ngasih tahu. Karena kita juga ngaji, saya juga mendengarkan ceramah-ceramah dari ulama. Kita juga belajar la ilaha illallah 100 kali setiap ba'da sholat fardu supaya husnul khotimah di akhir hidupnya. Baca itu, tapi caranya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, itu ada caranya. Membaca la ilaha illallah sampai 100 kali tiap ba'da sholat, tiap 33 kali sebutkan Muhammad Rasulullah. Misalnya kan begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah sampai 33 kali, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, pakai Muhammad Rasulullah setiap 33 kali. Itu setiap ba'da sholat fardu. Bagaimana kalau yang misalnya sibuk, tiap ba'da sholat fardu tidak bisa mengamalkan atau membaca la ilaha illallah, menzikir la ilaha illallah? Bisa dibaca sehari sekali, tapi jumlahnya 313 kali setiap hari, atau baca 4.444 kali setiap hari. La ilaha illallah, 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 la ilaha Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha, sampai 33 kali. Itu tiap 33 kali tambah Muhammad Rasulullah. Nah, itu tinggal dipilih aja, mau la ilaha illallah 100 kali tiap ba'da sholat fardu atau 313 kali setiap hari. Jadi tidak tiap ba'da sholat fardu, tapi setiap hari sesuai dengan senggangnya waktu, baca 313 kali setiap hari atau 4.444 kali setiap hari. Tergantunglah, silahkan. Ada waktunya berapa lama. Kalau kita misalnya kuat dengan 4.444 kali setiap hari, silahkan. Atau 313 kali setiap hari, silahkan. Tapi rutin tiap hari. Diusahakan itu diusahakan. Karena walau bagaimanapun lidah itu kalau seandainya dibiasakan, insya Allah pada waktunya nanti akan lancar. Nah, kalau kita terbiasa dengan mengucapkan yang kotor-kotor atau mengucapkan yang tidak kalimat-kalimat yang tidak berkah, itu pun nanti ucapannya juga akan muncul karena tergantung seringnya kita mengucapkan. Makanya itu hati-hati. Nah, termasuk telinga. Di saat sakaratul maut kita mendengar apa, itu tergantung selama hidup kita mendengarkan apa. Makanya saya sarankan, mohon maaf, bukan berarti istilahnya saya itu melarang atau apa, itu haknya panjenengan sedoyo atau misalnya sobat-sobat semua ya. Soal mendengarkan lagu yang misalnya maksiat atau lagu yang misalnya duniawi yang seperti apa, itu monggo silahkan ya, itu urusan masing-masing ya. Cuma saya menyarankan jangan, kalau bisa itu telinga dibiasakan mendengarkan ayat suci Al-Quran, dibiasakan mendengarkan kalimah-kalimah thayyibah, supaya apa? Supaya pada waktu sakaratul maut kita bisa husnul khotimah. Jadi kita mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah yang baik-baik, baik pengajian atau ceramah-ceramah, tausiah-tausiah. Nah, itu dibiasakan dari sejak sekarang. Nah, itu paham ya. Mudah-mudahan menjadi mengingatkan. Dibiasakan kita dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sekali lagi bacanya yaitu 100 kali setiap pada sholat. Kalau misalnya tidak bisa, baca 313 kali setiap hari atau baca 4.444 kali setiap hari.
dan tiap 33 kali baca tambahi dengan Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, 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 Muhammad Rasulullah. Nah itu tiap 33 kali tambah Muhammad Rasulullah. Paham ya? Mudah-mudahan menjadi barokah untuk semuanya. Silahkan ilmu ini digunakan atau diamalkan supaya ilmu ini dimiliki oleh sobat-sobat, maka saya akan ijazahkan ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya ijazahkan ilmu yang ada dalam video ini yang berupa tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kepada siapa saja yang berminat mengamalkan, saya ikhlas ridho lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah silahkan sobat-sobat terima, saya terima ilmu ini yang ada dalam video ini, ikhlas ridho lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Silahkan share video ini, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.